Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatlah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacakan itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Sampai demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang bersama-sama dalam persekutuan di pagi hari ini dan yang bersama-sama mau mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan dan yang berbahagia di pagi hari ini. Dari pembacaan firman Tuhan pada Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 hingga 40, tema kita adalah orang beriman diutus untuk bersaksi. Orang beriman diutus untuk bersaksi. Dan pada pembacaan ini ada beberapa tokoh yang kita jumpai. Pertama adalah Tuhan yang mengutus malaikatnya datang dan berbicara kepada Filipus. Yang kedua ada Filipus. Dan ketiga adalah sida-sida dari negeri Ethiopia. Sederhananya karena apa yang dialami oleh Filipus
Sesungguhnya Filipus ada di daerah yang aman, daerah yang di mana dia sedang melakukan misi perkabaran Injil yang besar di Samaria. Tetapi ada hal yang di luar daripada pikiran Filipus, dugaan Filipus yang diberikan atau dikehendaki Tuhan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, pembacaan hari ini, tokoh utama Tuhan dan Filipus, Rasul Filipus adalah salah satu dari 12 rasul yang kemarin kita membaca itu. Dari Lukas pasal 6 itu 12 sampai dengan 11. Di ayatnya yang ke-14, di situ ada menyebut nama para rasul. Simon Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus, Filipus. Di situ ada nama Filipus. Ternyata pelayanannya yang terjadi di Samaria, Filipus ada di zona yang aman, di tempat yang menyenangkan. Tapi pembacaan kita, kesaksian ini, bagaimana Filipus diizinkan Tuhan untuk bertemu dengan sida-sida dari tanah Ethiopia. Sida-sida itu dalam terjemahan sehari-hari adalah orang-orang atau pegawai-pegawai yang melayani ratu, melayani raja, atau kita mau bilang pegawai istana, pengawal istana. Sekarang baru kita dengar istilah ada pas pampres begitu. Ya ini lepas pampres begitu dia. Tapi dalam satu pengertian sida-sida juga adalah orang-orang yang telah dikebiri. Artinya orang-orang yang tidak bisa lagi di dalam melakukan kebutuhan jasmaninya secara batiniah dia. Dia tidak bisa melakukan karena dia dikebiri. Karena melayani ratu Sri Kandake itu. Lalu perlu diketahui oleh kita semua, dalam tradisi Yahudi, di dalam Keluaran pasal 23 ayat 1, orang-orang demikian tidak boleh masuk di dalam persekutuan, masuk di dalam ibadah. Dilarang keras oleh hukum Taurat. Jadi kalau sudah menyebut dirinya sida-sida, ya tidak bisa masuk. Datang mungkin hanya ada di luar. Akibat di luar itulah, karena dengar kitab Yesaya pasal 53 ayat 7 dan 8, maka ini menjadi sebuah perenungan, sebuah pertanyaan dalam dirinya. Sebagaimana tadi kita juga dengar pembacaan kita di ayat 34. Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Ini yang jadi persoalan. Karena tidak masuk, dengar di luar. Tapi niatnya datang untuk beribadah. Ini yang jadi masalah. Ini yang mulai memotivasi dia. Siapa yang dikatakan seperti seekor domba yang domba ia dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Siapa itu? Dalam merenungkan itu, perjalanan yang cukup jauh Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak. Ethiopia itu ada di seberang laut Merah. Tapi kesaksian firman bilang dari Ethiopia. Pertanyaan bagi kita, ini lewat mana? Kalau dia mau putar, itu dia akan lewat Sudan,
Sudan dia akan masuk ke Mesir, baru dari Mesir dikeluar itu perjalanan butuh waktu cukup lama. Tapi kalau dia gunakan kapal atau perahu, dia dari Ethiopia dia melewati Somalia, menyeberang Laut Merah dan masuk ke Yaman. Yaman baru di sisir pinggiran itu, Yaman, Arab, dan dia akan masuk Yordania dan ke Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita bayangkan ini perjalanan yang cukup jauh. Ethiopia itu ada di Afrika. Saya coba cari peta di menyeberang dari mana, lewat dari mana. Tapi tidak digambarkan, karena sampai di sini saja. Bentar kata dia jalan ke selanjutnya. Apakah dari Gaza itu dilanjut ke Mesir kah? Berarti ke Mesir dia akan putar Sudan. Dia akan lewat sampai masuk kembali lagi ke Ethiopia. Betapa jauh. Dan rasul-rasul kita, yang 12 rasul itu, tidak ada yang putar ke arah itu. Jalur Yerusalem menuju Gaza, Samaria ke Gaza, Samaria ke daerah ini, jauh Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu ratusan kilo. Jauh. Tapi Tuhan bilang, Filipus segera. Filipus segera. Kalau sekarang ini, oke, kita mau bilang, hitungan jam sudah sampai toh. Kalau tidak ada mobil sendiri, Maxim toh. Aplikasi Maxim diaktifkan, tak jalan. Ini daerah itu tidak ada apa-apa. Mau naik unta itu luar biasa kalau Filipus pakai unta. Ini rasul-rasul tidak punya itu. Tapi sesuatu yang tidak mungkin buat kita, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Asal yang penting kita mau dengar dan lakukan. Dikatakan dalam pembacaan kita ini. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Harus. Filipus bilang begini, ini saya ada di Samaria nih. Jauh sekali saya ke Gaza. Saya pakai apa? Tapi Tuhan sudah bilang toh, Yesaya 55:8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Toh jelas toh? Jalan Tuhan itu tidak ada yang bisa siapa pele-pele. Dia mau pakai dia cara dia, tutup mata buka mata kok sampai di tempat itu, cara Tuhan. Asal kita mau dengar perintahnya dan lakukan. Pertama sediakah tidak, bersediakah tidak, itu. Kalau kita ikut lomba lari, kan dong hitung tuh 1, 2, 3, tapi kalau pakai apa-apa, bersedia, awas, ya, dong lari, mau 100 ke 200 ke 400 ke 800 ke, sekarang baru secanggih tuh, pistol bunyi, baru lari. Dulu tuh 1, 2, 3, bersedia, awas, ya. Bersedia dulu. Nanti kau mau masuk di finish dari belakang ke antara apa, yang penting bersedia dulu. Gitu. Jadi ini kelanjutan berita Injil Lukas. Bagaimana rasul-rasul dipilih. Bagaimana pengikut-pengikut itu kumpul dan 12 rasul yang dipilih. Ini kita baca tentang Filipus, bagaimana dia. Dan juga perlu diketahui oleh kita apa yang diizinkan Tuhan melalui Filipus kepada sida-sida dari negeri atau dari tanah Ethiopia.
adalah bagian yang penting sekali. Karena apa? Tidak ada seorang rasul yang menyeberang ke sana untuk beritakan tentang Yesus di sana. Sida ini yang jadi penginjil pertama di sana, di Ethiopia. Dan tentunya kalau dia lewat jalur Gaza, berarti dia ke Mesir, Mesir ke Sudan, Sudan baru dia akan masuk Ethiopia. Jelas dia akan memberitakan tentang Yesus. Karena dia dibaptis. Dia menerima Yesus dan dia dibaptis. Maka dia akan jalan. Sampai berita ini pasti masuk di dalam istana kerajaan Ethiopia. Dia akan cerita pada Ratu Sri Kandaki. Dia akan cerita pada raja. Dia akan cerita sama semua orang. Dan dari dia pasti nama Yesus mulai disaksikan, dikeluarkan, diberitakan. Ya, kita tahu para rasul-rasul ketika Yesus mengutus mereka, yang paling jalan jauh adalah Thomas. Thomas dia tiba di India. Kita bilang kalau pada waktu itu ada kapal putih, pasti Thomas tiba di Sumatera. Terus ada kapal putih, terus ada pesawat, jadi sampai di India. Itu rasul yang jalan paling jauh. Tapi Filipus lewat pelayanan yang dipercayakan oleh Allah kepadanya, Sri Kandake ini terima berita lewat sida-sida ini tentang Yesus. Dan Ethiopia menjadi kerajaan dan negara Kristen. Karena rasul-rasul tidak menyeberang ke Afrika. Orang belajar menuju ke Asia. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang kita jumpai dari kesaksian ini. Kita bisa melihat tentang pengertian dari siapa itu yang dibawa ke pembantaian. Kita bisa menjumpai pengertian siapa yang mau bersedia. Siapa yang mau memberitakan Injil. Bapak Ibu, semua kita dipanggil. Semua orang Kristen itu adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Tapi untuk dipilih itu ada di hak Tuhan. Setelah Yesus berdoa pembacaan minggu lalu, diturun dari bukit pada siang-siang itu dimulai memilih 12 rasul. Kita semua ini menerima panggilan itu berbeda-beda. Ada yang bisa menerima panggilan ini seperti Rasul Petrus. Orangnya vokal, orangnya bicara banyak, orangnya suka. Ada yang orangnya seperti Rasul Thomas. Dia tidak banyak bicara, tapi dia mau berjalan. Ada yang seperti Yohanes. Dia menjadi orang yang dikasihi. Dia melayani dengan hati, dengan penuh sukacita. Bahkan Yohanes itu sudah digoreng di kuali besar di Pulau Patmos, dia tidak mati. Tapi disitulah dia menerima penglihatan. Dan itulah kitab Wahyu. Ada yang nanti di dalam pelayanan kita seperti Yudas Iskariot. Ada yang di dalam kehidupan kita nanti seperti pemungut cukai. Siapa tuh dia? Murid Yesus yang dari pemungut cukai orang Lewi. Matius toh. Ini masing-masing pekerjaan karakter. Jadi tidak bisa yang Tuhan kasih karunia seperti Filipus bilang kepada yang Thomas atau bilang kepada yang Yakobus, oh tinggal enak di tempat saja. Tidak, masing-masing Tuhan kasih. Ini kok nanti seperti Rasul ini. Kau berjalan terus, kau beritakan Injil terus, kau tinggal kebarkan kabar baik terus.
Oh nanti seperti yang rasul ini, rasul ini, rasul ini. Jadi tidak semua ukuran kita ini sama. Kadang-kadang jadi perdebatan di tengah-tengah pelayanan kita. Saya begini, saya begitu, yang lain ini. Tidak, sudah dibagi. Kadang-kadang kami para pendeta juga ada teman-teman yang bilang, aku layani di kota tuh enak, itu yang di gunung-gunung, di pedalaman, di hutan-hutan sengsara. Tuhan sudah atur, kau ikut jalurnya, mungkin kau ada di bawah pimpinannya Rasul siapa. Ini yang kadang-kadang aku tidak mengerti. Tapi mau bicara, mau saling menyalahkan itu banyak sekali. Karena sekarang, era sekarang tuh paling suka cari yang enak-enak. Toh. Kalau Filipus bilang, Tuhan kenapa kau utus saya ke Gaza sana? Saya di Samaria sih bagus-bagus baru. Niatnya itu kembali, Tuhan bawa dia. Setelah kau pelayanan ini selesai dulu. Kau baptis dia, kau kembali. Pasti Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita selesai pelayanan seperti ini, paling banyak cerita, sudah beres. Tapi Tuhan bawa dia. Filipus, kok tidak cerita dengan sida-sida dari Ethiopia? Kok tidak cerita? Kok keluar dari air, sebawa kau hilang. Supaya apa? Bukan Filipus yang mau diceritakan, diakui oleh sida-sida dari Ethiopia itu. Tapi Tuhan Yesus yang mau diakui. Seperti di ayat 37, sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ya sudah. Bapak Ibu, pada kata ini, kita ingat perkataan Thomas. Ketika 8 hari kemudian dalam kesaksian Injil Yohanes. Pasal 20 itu. Teman-teman bilang, kita ketemu guru di datang. Dicerita dengan kita orang. Tapi Thomas bilang apa? Saya kalau belum kasih masuk sapu jari, dia telapak tangan dengan dia lambung, saya tidak percaya. Pada 8 hari kemudian Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri kepada mereka. Salam sejahtera bagi kamu. Di ayat 28 dari kitab Yohanes pasal 20. Apa jawab Thomas? Ya Tuhanku dan Allahku. Lalu ayat 29, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di sini juga dikatakan, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Sida-sida ini petugas Injil diberitakan lewat Mesir, Sudan, dan masuk ke Ethiopia. Thomas dia bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan bawa dia sampai di India. Dua ini yang paling jauh. Paling jauh. Pernyataan iman itu membawa mereka untuk memberitakan Injil lebih jauh. Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Dia sida-sida dikatakan bahwa aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ya silakan. Beritakan Injil itu. Bapak Ibu saudara-saudari teman kita orang beriman diutus untuk bersaksi. Apa yang harus kita buat? Bersaksi itu adalah dari mulai diri kita. Bersaksi itu diawali dari diri sendiri. Ketika Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 18. Kamu adalah saksiku. Mulai dari mana? Yerusalem. Mulai dari mana? Dari tempat, dari kehidupan kita secara pribadi. Baru dimulai keluar. Pergi. Kita lebih senang bicara untuk ajak orang. Panggil orang. Beritahukan ini tentang kegiatan dan ibadah. Tapi kita sendiri ada beribadah atau tidak? Yuk kita di bulan bina keluarga. Yang diturunkan kita terima di bahan renungan saja.
Untuk lagu dan seterusnya, keluarga sendiri tentukan. Liturgi keluarga sendiri yang lakukan. Pembacaannya yang diturunkan dengan renungan. Kalau beberapa tahun lalu itu dalam berbagai bentuk-bentuk ibadah. Ada bertukar pikiran, ada PPA, PA, BGA, ada interaktif, ada sharing, ada diskusi. Metode-metode banyak yang diturunkan. Tapi kali ini kita untuk terima seperti itu. Jadi untuk lagu-lagu jemaat itu sendiri buat nyanyian itu dan liturgi itu dalam keluarga. Dan ini harus terus terjadi. Dan ini harus ada di dalam kita. Nah, hal yang perlu juga dan patut kita semua melihat dari bagian ini adalah bagaimana cara kerja Tuhan bagi kita dalam memberitakan Injil. Hari ini kita di ruang ibadah pos pelayanan. Hari Selasa ada di KSP. Hari Rabu di PW. Hari Kamis PAM dan PKB. Nanti ada ibadah-ibadah suku, ya di situlah gitu. Tapi Injil itu harus diberitakan. Beritakan lewat kondisi dan keadaan kita. Kadang kita mau orang terlibat. Kalau kita tidak pernah mau mendoakan mereka, mereka tidak akan digerakkan oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak pernah mau menolong mereka, mereka tidak akan menghargai kita. Jemaat dan kita semua, pekerjaan seperti ini pekerjaan yang tidak gampang. Selalu saya lebih senang untuk bicara, kita banyak berdoa. Kalau saya berdoa, saya harus berdoa untuk KSP yang saya dampingi. Saya berdoa untuk isi rumah tangga saya. Sebut nama anak-anak. Kalau saya berdoa untuk jemaat, sebutlah rayon-rayon. Itu penting. Terus tidak seperti itu saja. Saya juga harus ada berjumpa dengan warga jemaat. Ketika saya adalah seorang pelayan. Saya tidak bisa duduk diam. Filipus ini Tuhan bawa dia untuk berjumpa dengan siapa saja. Jadi kami para pelayan juga harus berjalan, bergerak. Berjumpa dengan warga jemaat. Nanti ada di antara warga jemaat yang punya pergumulan. Kepada siapa Tuhan izinkan kau datang, kasih tahu dan kau didoakan. Tapi kalau pelayan duduk diam, tenang di tempat, tidak pernah berjumpa dengan warga jemaat, itu bagaimana? Baca nih kitab Filipus. Filipus rasa aman dia ada di Samaria. Tapi Tuhan bilang, kok tidak, kok segera ke sida-sida dari Ethiopia. Ini ada di dalam jemaat. Sehingga Tuhan akan mengarahkan siapa yang Tuhan izinkan melayani. Dan hal yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudari bagi kita semua. Ketika pelayanan, ketika kita punya pekebaran Injil, atau yang biasa kita bilang wisata rohani, kita melakukan, itu menjadi sesuatu yang di sana diberkati, kita diberkati. Jangan semua bilang karena tim, karena pendeta ini, pendeta itu keliru. Semua karena Tuhan. Kenapa Filipus Tuhan bawa dia cepat? Jangan kau lagi duduk dengan sida-sida dari Ethiopia. Kalau masih duduk dan tahu nama, oh kok Filipus? Itu akan pergi cerita di sana. Filipus yang baptis kita orang. Tapi di ayat 37,
ya Tuhanku di situ. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Di situ dia akan bilang, karena Yesus Kristus saya dibaptis, karena Yesus. Terus dia tidak bilang bikin, aduh siapa ya? Filipus. Kan cari Filipus dia ada di Israel. Orang dari Mesir mau ke Israel cari Filipus. Orang dari Ethiopia dari Sudan jalan cari Filipus. Tidak mungkin. Ketika pelayanan, ketika wisata, ketika pekabaran Injil yang kita lakukan keluar, terjadi dengan baik, dengan sempurna, semua karena Tuhan. Jangan saudara dan saya yang dibangga-banggakan. Yohanes bilang, biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Petrus bilang, pada waktunya Tuhan akan tinggikan kita. Di dunia yang kita sekarang jalani, pelayanan ini biarlah Yesus yang semakin luar biasa di atas semua kita. Saudara dan saya adalah debu tanah. Kita akan kembali. Tapi ketika kita tinggikan Yesus, maka roh kita akan bersama dengan Dia. Ini yang harus kita mengerti. Bukan kita yang hebat. Yesus Kristus yang hebat. Yang terakhir, yang ketiga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak. Di luar sana, banyak orang yang sedang melihat. Saya mau percaya Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau bersama Yesus. Tapi adakah hati kita terbuka untuk menolong mereka? Saya punya anggota Kowat satu. Selalu tiap pagi saya kirim renungan pagi. Ternyata dia membagi, dan rupanya ada seniornya yang Kowat pangkat letnan, yang belum berkeluarga. Dia mengikuti renungan-renungan itu. Dan beberapa hari lalu mereka menelpon saya, Bapak, senior saya yang Muslim, dia mau masuk Kristen. Handphone kita jangan jadi orang yang membawa dan mewartakan tentang gosip, melecehkan dan menyakiti orang lain. Pakailah handphone kita untuk membawa berkat. Beritakanlah firman lewat handphone kita. Dunia ini semakin canggih, tapi kita juga Tuhan dikasih hikmah untuk menggunakan alat-alat ini, untuk Injil terus diberitakan. Hari ini saya ada di Jayapura, tapi ketika berita tentang kabar baik itu saya kirim, saudara-saudara dari kumpulan kekeluargaan dari ikatan, dia akan menyebar. Bisa sampai di seluruh Indonesia menerima kabar baik itu. Siapa yang buat? Tuhan izinkan kita pakai hikmat itu. Supaya alat-alat ini juga menjadi alat yang memuliakan Tuhan. Jangan Facebook, Twitter hanya lihat, oh dia punya kelus, saya juga komen di situ. Itu urus orang lain. Matius 7 bilang itu tentang hal menghakimi. Jangan melihat selumbar di mata saudaramu sementara balok di matamu tidak. Jangan sekali-sekali membawa dan mengusik orang lain ini masalah. Lihatlah dirimu sendiri. Hal yang ketiga nih, hal yang harus supaya apa? Orang beriman itu diutus untuk bersaksi. Hal yang ketiga nih Bapak Ibu, gunakanlah sarana yang ada pada kita. Jangan gunakan untuk hal-hal yang membuat orang marah, membuat orang jangan. Walaupun kita nggak ada di Jayapura, walaupun ada di HPO, tapi hari ini kita kirim kabar baik. Saudara yang ada di tanah seberang sana, dia akan menerima. Saya cuma kasih buat satu anggota Kowa, nanti Bapak bicara ke Jemaat Pengharapan. Untuk anak perempuan ini akan kami dampingi sampai dia akan masuk di rayon mana begitu untuk dia menerima pelayanan penggembalaan sampai baptisan.
Dan si Dede karena kuat, pangkat letnan. Bapak Ibu, ini yang penting bagi kita. Ini yang paling penting. Dan kiranya Tuhan yang punya firman ini menolong kita semua, kita menjadi orang-orang yang diutus untuk bersaksi tentang Yesus bagi dunia ini. Amin.